Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hedi Purniawan, guru SD Negeri 01 Mulirjo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, calon guru penggerak angkatan 7. Pada video ini saya akan menyajikan pemikiran-pemikiran dari Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, yang diimplementasikan dan dipraktikkan dalam sekolah dan kelas saya. Ki Hajar Dewantoro merupakan tokoh pendidikan yang terkenal dengan trilogi pendidikannya yang berbunyi Ingar Susung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tuturi Handayani, di mana trilogi ini memiliki arti Ingar Susung Tulodo di depan menjadi teladan, Ing Matio Mangunkarso di tengah membangun motivasi, sedangkan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Trilogi ini harus dimiliki oleh setiap tenaga pendidik guna menciptakan peserta didik yang berbudi pekerti, cerdas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era teknologi informasi ini. Dengan demikian, trilogi pendidikan tersebut hingga sekarang ini masih relevan dengan pendidikan di Indonesia. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dengan melihat tujuan pendidikan, tugas guru atau pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, sehingga guru tidak bisa menyamaratakan kemampuan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh murid. Biarkan murid belajar sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Dalam mendidik murid, seorang pendidik harus melihat dan mempertimbangkan kodrat yang ada pada setiap murid. Menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman sekarang ini, pendidikan harus menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia antara Indonesia Barat tentu akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid yang ada di Indonesia Tengah maupun di Indonesia Timur. Bagaimana implementasi filosofi Ki Hajar Dewantoro dalam sekolah dan kelas saya? Pelaksanaan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro di SD Negeri 01 Mulirjo dilakukan dengan berbagai macam pembiasaan seperti membaca Asmaul Husna sebelum masuk kelas, berdoa sebelum kegiatan belajar mengajar, sholat duha bersama-sama, latihan berkurban, serta kegiatan memperingati hari besar agama Islam. Selain itu, di SD Negeri 01 Mulirjo juga ada kegiatan untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya dengan menggunakan pakaian adat pada hari-hari tertentu. Mengikuti kegiatan lomba di bidang budaya seperti FTPI dan melaksanakan upacara bendera untuk meningkatkan nasionalisme murid. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro juga dilakukan di dalam kelas, seperti siswa dikenalkan dengan IT untuk mencari materi yang ditanyakan oleh guru, pembelajaran yang berpusat pada murid, dan pemberian tunjuk bagi murid yang mendapatkan tugas. Apakah dalam implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dalam pembelajaran tidak ada hambatan atau tantangan? Jawabannya pasti ada. Apa saja tantangan yang muncul dalam pelaksanaan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro? Tantangan yang ada berasal dari 3 faktor, yaitu faktor dari diri sendiri, faktor perkembangan zaman, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Faktor yang pertama yaitu dari diri sendiri, itu berkaitan dengan komitmen diri.
Ada tantangan yang muncul, yaitu tidak adanya kemauan untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran. Guru cenderung cari aman dalam pembelajaran dengan menggunakan metode yang monoton serta kurangnya media dan alat peraga dalam kegiatan belajar mengajar. Guru hanya menitikberatkan di aspek pengetahuan. Nah, solusinya adalah guru harus berkomitmen bahwa kebutuhan murid di atas segalanya, sehingga guru dalam melayani siswa harus semaksimal mungkin. Guru harus mengenali potensi dari murid dan jangan meminta semua murid untuk memiliki kemampuan yang sama. Dan yang paling utama adalah penanaman budi pekerti pada murid. Faktor selanjutnya adalah perkembangan zaman. Tantangan yang muncul, yang pertama, adanya kemajuan teknologi itu berpengaruh terhadap masuknya budaya-budaya dari luar ke Indonesia. Ada beberapa murid yang meniru apa yang mereka lihat tanpa mencari tahu baik dan tidaknya informasi yang dilihat, sehingga berakibat beberapa murid memiliki perilaku yang tidak sesuai, bahkan tidak mencerminkan dengan budaya timur. Solusinya, guru harus bisa menuntun dan memberi pendidikan kepada murid agar bisa selektif terhadap budaya yang masuk ke Indonesia. Tantangan yang kedua yaitu guru belum maksimal dalam mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran. Solusinya yaitu guru harus bisa atau berusaha mengajar sesuai dengan perkembangan zaman dengan menggunakan IT dalam pembelajaran sehingga murid bisa mudah menerima materi yang dia terima. Faktor yang terakhir adalah lingkungan. Tantangan yang muncul adalah rendahnya dukungan dari lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Seperti contoh, dari siswa ada yang berkata kasar, dan ada juga murid yang mengalami kendala dalam membaca. Solusinya, perlu adanya kolaborasi antara guru, sekolah, dan orang tua dalam melaksanakan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh guru, yaitu melakukan identifikasi masalah, melakukan kunjungan ke rumah, serta memberikan tambahan jam untuk latihan membaca bagi siswa yang belum pandai membaca. Terima kasih, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.